Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Nama saya Raka. Sejak kecil saya tinggal di desa Kedung Waras, sebuah desa kecil di kaki perbukitan yang jarang disebut orang. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini, selain satu hal yang sering dibanggakan warga, desa kami selalu selamat. Saat desa lain kebanjiran, Kedung Waras hanya kebagian air setinggi mata kaki. Ketika longsor menutup jalan desa sebelah, bukit di sini tetap diam. Gagal panen hampir tidak pernah terjadi. Orang-orang bilang, tanah kami, nurutan, jinak, dan dijaga. Saya tumbuh dengan cerita itu, tanpa pernah benar-benar memikirkannya. Ayah saya buruh tani, ibu berjualan sayur di pasar subuh. Kami bukan keluarga terpandang, hidup kami pas-pasan, tapi cukup. Sampai ayah meninggal 3 tahun lalu karena jatuh dari pohon kelapa, hidup kami makin menyempit. Saya berhenti kuliah dan bekerja serabutan, kadang membantu ibu, kadang ikut tetangga ke ladang. Sejak itulah, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Setiap lewat balai desa, orang-orang yang biasanya menyapa mulai mengangguk singkat lalu memalingkan wajah. Di pos ronda, obrolan selalu berhenti begitu saya datang. Bahkan Pak RT yang dulu sering minta tolong kini hanya menepuk bahu saya tanpa bicara. Ibu bilang saya terlalu sensitif. Tapi saya mulai merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat, desa kami mengadakan doa bersama. Katanya rutin, tapi baru sekarang saya diminta hadir. Bukan diminta, lebih tepatnya diingatkan. Pak Lurah sendiri datang ke rumah, duduk lama, memandang saya seolah sedang menimbang sesuatu. Raka sekarang sudah dewasa, katanya pelan. Sudah waktunya ikut kegiatan desa. Nada suaranya tenang, tapi matanya tidak. Di balai desa malam itu, suasana terasa berat. Lampu tidak terlalu terang. Bau kemenyan tipis bercampur tanah basah. Saya duduk di barisan depan tanpa tahu kenapa kursi itu disiapkan untuk saya. Doa dipimpin oleh sesepuh desa, Mbah Wiryo. Suaranya bergetar, tapi mantap. Beberapa kalimatnya tidak saya pahami. Bukan bahasa Arab, bukan Jawa halus yang biasa dipakai pengajian. Saat doa hampir selesai, saya mendengar nama saya disebut. Pelan, tapi jelas. Saya menoleh. Tidak ada yang bereaksi. Semua menunduk khusyuk, seolah itu hal biasa. Jantung saya berdegup lebih cepat, tapi saya menahan diri. Mungkin saya salah dengar, namun sejak malam itu, tubuh saya sering terasa dingin tanpa sebab. Nafsu makan turun, kepala terasa berat setiap kali melewati perempatan desa dekat pohon beringin tua. Yang paling mengganggu, ibu mulai sering menatap saya lama, lalu menghela napas tanpa berkata apa-apa. Suatu pagi, sebelum pasar subuh buka, saya mendengar ibu berbicara dengan Bu RT di dapur. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Masih muda sekali, kata ibu dengan suara bergetar. Semua sudah ada jalannya, jawab Bu RT singkat. Saat saya masuk, mereka terdiam bersamaan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa seolah sedang berdiri di desa yang sama, tapi tidak lagi menjadi bagian darinya. Dan saya belum tahu, di Kedung Waras, perasaan seperti itu biasanya muncul ketika seseorang sudah mulai dipilih.
Sejak malam doa bersama itu, hidup saya berjalan seperti biasa di permukaan, tapi rasanya berbeda di dalam. Desa Kedung Waras tetap bangun pagi, ayam tetap berkokok, ibu tetap berangkat ke pasar subuh. Hanya saya yang merasa seperti ada jarak tipis antara diri saya dan dunia sekitar. Jarak yang tidak kelihatan, tapi terasa. Di pasar, ibu tidak lagi membiarkan saya membantu lama-lama. Biasanya saya diminta mengantar sayur ke lapak lain atau menunggu sampai dagangan habis. Sekarang, baru 1 jam, ibu sudah menyuruh saya pulang. "Ngapain kamu di sini terus?" katanya tanpa menatap. "Istirahat saja di rumah." Padahal saya tahu, ibu butuh bantuan. Tetangga yang biasanya ramah mulai berubah. Pak Darto, yang sering minta saya bantu angkat pupuk, kini memilih memanggil orang lain meski saya berdiri tepat di sampingnya. Anak-anak kecil yang dulu sering bermain di halaman rumah kami sekarang dipanggil masuk begitu saya keluar. Bukan diusir, tidak juga dimarahi, hanya dijauhkan. Suatu sore saya duduk di pos ronda sendirian. Pos itu biasanya ramai menjelang maghrib, tapi hari itu kosong. Baru setelah saya berdiri dan berjalan pergi, saya mendengar suara orang datang dari arah balai desa. Tawa, obrolan, kehidupan. Malamnya, ibu pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya merah. Saat makan malam, ia hanya mengaduk nasi tanpa menyentuh lauk. "Ibu," saya akhirnya bicara. "Ada apa sebenarnya?" Sendoknya berhenti. Lama, terlalu lama untuk sekadar berpikir. "Kamu jangan banyak tanya," jawabnya pelan. "Nanti juga ngerti sendiri." Jawaban itu membuat dada saya sesak. Ibu tidak pernah bicara seperti itu pada saya. Sejak ayah meninggal, kami hanya berdua. Tidak ada rahasia besar di antara kami. Tapi sekarang, ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan, dan saya adalah pusatnya. Malam Jumat berikutnya, doa bersama kembali diadakan. Kali ini saya tidak datang. Saya mengurung diri di kamar, pura-pura sakit. Tapi sekitar jam 9 malam, pintu rumah diketuk. Bukan ketukan keras, pelan, teratur. Pak Lurah berdiri di depan, ditemani Mbah Wiryo. Keduanya tersenyum, tapi senyum yang seperti dipelihara, bukan datang dari hati. "Kami cuma mau memastikan Raka baik-baik saja," kata Pak Lurah. "Doa desa itu penting." Saya mengangguk, tak punya alasan kuat untuk menolak. Di balai desa, saya kembali duduk di kursi yang sama. Barisan depan, seolah tempat itu memang milik saya. Doa dimulai. Kali ini saya lebih waspada. Saya mendengarkan setiap kata, dan lagi-lagi, nama saya disebut. Lebih jelas dari sebelumnya, bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, diselipkan di antara kalimat yang saya tidak mengerti. Setiap kali nama itu keluar, dada saya terasa ditekan, napas jadi pendek, dan kepala berdenyut. Saya melihat sekeliling. Tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang menoleh ke arah saya. Seolah mereka sudah sepakat untuk tidak melihat. Sepulang dari balai desa, saya bermimpi aneh. Saya berdiri di tengah lapangan desa, sendirian. Di sekeliling saya berdiri warga, tapi wajah mereka tidak jelas. Kabur, seperti tertutup kabut. Dari kejauhan, saya mendengar suara air mengalir dan tanah runtuh, bercampur dengan suara doa yang salah arah. Saat saya terbangun, baju saya basah oleh keringat dingin. Pagi harinya, ibu menemukan seikat benang putih di depan pintu rumah. Diikat rapi,
diselipkan di bawah keset. Wajah ibu langsung pucat saat melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil benang itu, membakarnya di dapur, lalu menyiram abunya ke selokan. Saya bertanya, tapi ia hanya berkata, "Jangan pegang apapun yang bukan milik kita." Sejak hari itu, setiap kali saya melangkah keluar rumah, saya merasakan tatapan. Bukan tatapan benci, bukan juga marah. Tatapan orang-orang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan entah kenapa, setiap saya melewati pohon beringin tua di perempatan desa, angin selalu berhenti sesaat. Seolah tempat itu sedang menahan napas, menunggu giliran saya. Sejak benang putih itu ditemukan di depan rumah, ibu menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak lagi berangkat ke pasar subuh selama 2 hari. Katanya capek, tapi saya tahu itu bukan sekadar lelah. Setiap kali terdengar suara orang lewat di depan rumah, ibu akan berhenti beraktivitas dan mendengarkan. Seperti takut ada yang memanggil nama saya. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah saya pedulikan. Tanda kapur putih di pagar beberapa rumah. Sesajen kecil di sudut jalan yang cepat dibersihkan sebelum matahari tinggi. Dan setiap sore, tepat sebelum maghrib, kentongan dipukul sekali dari arah balai desa. Hanya sekali, tidak pernah 2. Saya bertanya ke beberapa orang, tapi jawabannya selalu sama. Itu tanda waktu, katanya. Tanda agar warga ingat. Ingat apa? Tidak ada yang menjelaskan. Suatu siang, saat ibu tertidur karena obat masuk angin, saya memberanikan diri pergi ke rumah Pak Sastro, mantan carik desa yang sudah lama pensiun. Orang-orang jarang mengunjunginya, katanya sudah pikun. Tapi ayah dulu sering bilang, Pak Sastro terlalu banyak tahu. Rumahnya berada di ujung desa, dekat sawah yang jarang ditanami. Bau lembab dan kertas tua menyambut saya begitu masuk. Pak Sastro duduk di kursi bambu, menatap kosong ke halaman. "Saya Raka," kata saya pelan. "Anaknya almarhum Pak Wanto." Matanya bergerak perlahan, fokusnya kembali. "Oh," katanya singkat. Yang sekarang sering disebut-sebut itu. Kalimat itu membuat tengkuk saya dingin. Saya menelan ludah. Maksudnya, Pak Sastro tidak langsung menjawab. Ia bangkit, berjalan ke lemari tua, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya sudah robek, kertasnya menguning. "Ini bukan buat dibaca orang luar," katanya. "Dulu cuma arsip desa, sekarang, ya sudah." Ia membuka beberapa halaman, tulisan tangan rapi, bertanggal puluhan tahun lalu. Catatan tentang banjir bandang, tentang wabah aneh, tentang longsor yang nyaris menelan desa. Lalu di setiap akhir kejadian, ada satu kalimat yang selalu sama. "Setelah laku ritual, keadaan kembali tenang." Saya menunjuk kalimat itu. "Ritual apa?" Pak Sastro menatap saya lama. "Bersih desa," katanya. "Versi yang tidak pernah diumumkan." Ia bercerita dengan suara pelan, seolah takut didengar dinding. "Dulu, saat desa ini hampir ditinggalkan karena bencana bertubi-tubi, para sesepuh sepakat melakukan laku khusus. Bukan sekadar doa, tapi penyerahan. Bukan hewan, bukan benda, manusia. Dipilih bukan karena salah," kata Pak Sastro, "tapi karena dianggap paling ringan untuk dilepas." Saya ingin tertawa, tapi tidak keluar suara. "Ringan bagaimana? Tidak punya banyak ikatan," jawabnya. "Bukan orang penting, tidak punya kuasa. Kalau hilang, desa masih bisa berjalan." Kepala saya berdengung. Semua kalimat itu seperti disusun khusus untuk saya.
Saya tidak bilang ini akan terjadi, lanjut Pak Sastro cepat. Sekarang sudah beda zaman, tapi nama saya disebut, potong saya. Dalam doa, Pak Sastro menutup buku itu pelan. Kalau sudah disebut, berarti sudah masuk hitungan. Saat saya pulang, langkah saya terasa berat. Jalan desa yang biasa saya lewati mendadak terasa asing. Saya memperhatikan rumah-rumah yang pintunya tertutup rapat, tirai yang ditarik meski masih sore. Malamnya, ibu terbangun dan memanggil nama saya. Suaranya panik. Saya masuk ke kamarnya. Ibu duduk di ranjang, tangannya gemetar. "Kamu jangan kemana-mana malam Jumat depan," katanya. Apapun yang terjadi, saya ingin bertanya dari mana ia tahu, tapi wajahnya sudah terlalu hancur untuk didesak. Di luar, angin bertiup pelan. Dari kejauhan, terdengar suara orang melantunkan doa. Bukan dari balai desa, tapi dari arah pohon beringin tua. Untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu yang membuat dada saya runtuh pelan. Ritual itu tidak akan diumumkan, tidak akan disebut sebagai pengorbanan. Dan jika benar akan terjadi, tidak ada yang akan menganggap saya dibunuh. Saya hanya akan dianggap bagian dari keselamatan desa. Malam-malam setelah berbicara dengan Pak Sastro, saya hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap terlelap, saya selalu terbangun di jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Tidak ada mimpi buruk yang jelas, hanya perasaan seperti ada sesuatu yang berdiri dekat sekali dengan ranjang saya. Mengawasi. Siang hari, desa tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap ke sawah, anak-anak tetap berangkat sekolah, warung kopi di dekat balai desa tetap ramai setiap pagi. Justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Tidak ada yang berubah di permukaan, padahal saya merasa sedang menunggu sesuatu yang besar dan buruk. Beberapa hari menjelang malam Jumat yang disebut ibu, Pak Lurah kembali datang ke rumah. Kali ini tidak sendiri, ada Pak RT dan Bu RT. Mereka duduk rapi di ruang tamu, berbicara pelan dengan ibu, seolah saya tidak ada meski duduk tepat di depan mereka. "Kami cuma mau memastikan kondisi keluarga," kata Pak Lurah. "Ibu sendirian sekarang, Raka juga belum kerja tetap." Ibu mengangguk, menunduk terlalu dalam. "Kami kepikiran," lanjutnya, "kalau Raka mau ikut kegiatan desa beberapa hari ke depan. Bantu-bantu persiapan." Persiapan apa? Tidak pernah disebut. Saya menatap ibu, menunggu ia menolak. Tapi ibu hanya menarik napas panjang. "Kalau itu memang perlu," katanya pelan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala saya. Untuk pertama kalinya, saya sadar ibu bukan tidak tahu. Ia tahu, atau setidaknya menduga. Dan entah karena tekanan atau ketakutan, ia mulai ikut arus. Sejak hari itu, saya diminta datang ke balai desa hampir setiap sore. Bukan kerja berat, hanya menyapu, mengangkat kursi, membersihkan gudang. Tapi selalu ada mata yang mengawasi. Selalu ada Mbah Wiryo duduk di sudut, memperhatikan saya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Gudang balai desa menyimpan banyak barang lama. Alat-alat upacara, kain putih, kendi tanah liat, dan tikar pandan yang baunya apek. Suatu sore, saat saya membersihkan sudut gudang, kaki saya menyenggol sesuatu. Sebuah lubang kecil di lantai tanah, ditutup papan tipis. Saat papan itu bergeser, saya melihat kain putih di dalamnya. Bukan kain biasa, di sudutnya ada bercak gelap, seperti bekas darah lama yang sudah menyatu dengan tanah. Saya menutupnya cepat-cepat,
Jantung saya berdegup keras. Tidak ada yang menegur. Tapi sore itu, Mbah Wiryo menatap saya lebih lama dari biasanya. Malam Jumat tiba tanpa pengumuman apapun. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada kentongan. Desa terasa terlalu tenang. Ibu menyuruh saya mandi lebih awal. Ia menyiapkan baju bersih, kemeja lengan panjang warna pucat yang jarang saya pakai. "Kenapa harus ini?" tanya saya. Ibu tidak menjawab. Tangannya gemetar saat melipat baju saya. Saat azan Isya selesai, Pak RT datang menjemput. Katanya hanya doa bersama kecil di balai desa. Saya ingin menolak, tapi ibu berdiri di belakangnya, matanya merah, kepalanya mengangguk kecil. Langkah saya terasa berat sepanjang jalan. Balai desa malam itu lebih gelap dari biasanya. Lampu hanya dinyalakan sebagian. Orang-orang sudah berkumpul, duduk melingkar. Tidak ada wajah asing. Semua orang yang saya kenal sejak kecil ada di sana. Saya dipersilakan duduk di tengah. Tidak ada ikatan, tidak ada paksaan fisik. Hanya tangan-tangan yang menuntun pelan, seolah saya tamu kehormatan. Doa dimulai. Kali ini lebih panjang, lebih sunyi. Bau tanah basah dan kemenyan terasa lebih kuat. Kepala saya pusing, penglihatan berkunang. Di tengah doa, Mbah Wiryo berdiri. Ia menyebut tentang desa, tentang keselamatan, tentang pengorbanan yang ikhlas. Tidak pernah menyebut kata mati. Saya ingin berteriak, tapi suara saya seperti tertelan udara. Dan tepat saat Mbah Wiryo melangkah mendekat, dari luar balai desa terdengar suara lain. Bukan teriakan, bukan juga doa keras. Hanya suara seseorang membaca ayat dengan pelafalan yang sangat tenang, tapi terasa berat, seolah udara ikut menunduk mendengarnya. Orang-orang di dalam balai desa saling berpandangan. Doa terhenti. Saya menoleh ke pintu. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana, membawa senter kecil dan tas kain lusuh. Wajahnya biasa saja, bahkan terlihat seperti orang yang tersesat. Tapi saat ia melangkah masuk, dada saya mendadak terasa lega, meski ketakutan belum hilang. "Maaf," katanya pelan, "saya cuma mau lewat." Tapi rasanya tidak sopan kalau tidak permisi. Tidak ada yang menjawab, dan untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat wajah Mbah Wiryo berubah. Bukan marah, bukan heran, takut. Suara lelaki tua itu membuat balai desa benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani menyuruhnya pergi. Tidak ada yang mempersilakan duduk. Semua orang seperti sedang menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Mbah Wiryo akhirnya bicara. Suaranya masih tenang, tapi tidak lagi mantap. "Ini urusan desa," katanya. "Kalau panjenengan mau lewat, silakan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ia menyorotkan senter kecilnya ke lantai, lalu ke arah saya yang duduk di tengah lingkaran. "Kalau memang urusan desa," katanya pelan, "kenapa yang duduk di tengah cuma satu orang?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena suaranya keras, tapi karena semua orang seolah memberi jalan tanpa sadar. Ia berhenti tepat di depan saya, lalu menatap wajah saya lama. "Kamu tidak sakit," katanya. "Tidak kerasukan, tidak juga ditakdirkan mati malam ini." Kalimat itu membuat beberapa orang bergeser gelisah. Pak Lurah berdiri. "Mbah, kami sudah menjalankan ini puluhan tahun. Desa ini selamat karena laku yang sama." "Selamat dari apa?" potong lelaki tua itu. "Dari bencana, atau dari rasa bersalah kalian sendiri?" Ia menoleh ke arah warga satu persatu.
Kalian tidak sedang menjaga desa. Kalian sedang menjaga ketenangan hati masing-masing. Mbah Wiryo mengepalkan tangan. Panjenengan tidak tahu perjanjiannya. Lelaki tua itu mengangguk. Saya tahu. Justru karena itu saya datang. Ia lalu menyebutkan hal-hal yang membuat darah saya dingin. Tentang tanah pertama yang dibuka dengan darah. Tentang janji leluhur yang seharusnya berhenti saat generasi berganti. Tentang ritual yang berubah dari laku batin menjadi pengorbanan manusia karena dianggap lebih cepat. Dan setiap kali gagal, katanya pelan, kalian menyebutnya cobaan. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan segenggam tanah kering yang dibungkus kain putih. Tanah ini dari makam orang terakhir yang kalian lepaskan, lanjutnya. Kalian bilang ia pergi merantau. Tapi doanya masih tertinggal di sini. Menempel di desa ini. Saya merasakan mual hebat. Kepala saya berdenyut. Lelaki tua itu menoleh lagi ke saya. Kamu sudah ditandai, katanya jujur. Tapi belum diserahkan. Ia lalu menatap ibu saya yang berdiri di belakang lingkaran. Mata ibu berkaca-kaca. Seorang ibu boleh takut kehilangan anak, katanya lembut. Tapi tidak boleh menyerahkannya. Kalimat itu membuat ibu terisak. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar. Mbah Wiryo melangkah maju. Kalau ritual ini dihentikan sekarang, katanya dengan suara pecah, desa ini bisa kena apa saja. Bisa, jawab lelaki tua itu singkat. Atau bisa juga tidak. Tapi satu yang pasti, kalau diteruskan, balasannya tidak lagi memilih satu orang. Ia lalu berdiri di tengah lingkaran, tepat di antara saya dan Mbah Wiryo. Ia membaca doa, bukan keras, bukan panjang. Doa yang terasa seperti menutup sesuatu yang lama terbuka. Udara di balai desa mendadak berat. Lampu berkedip. Beberapa orang memegangi dada. Ada yang muntah di sudut ruangan. Saya merasakan tekanan di kepala, lalu tiba-tiba hilang. Seperti benang yang ditarik keluar pelan-pelan dari tubuh saya. Lelaki tua itu berhenti. Penumbalan ini gagal, katanya tegas. Dan kegagalan selalu punya harga. Ia menoleh ke Pak Lurah. Mulai malam ini, jangan sebut ini bersih desa lagi. Lalu ia menatap seluruh warga. Sebut saja apa adanya. Tidak ada yang mengejar saat ia pergi. Tidak ada yang berani. Saya dibawa pulang ibu malam itu. Desa terasa asing. Seperti rumah yang ditinggal lama, lalu dihuni kembali oleh orang lain. Keesokan harinya, kabar pertama datang. Mbah Wiryo ditemukan pingsan di rumahnya. Mulutnya terus berkomat-kamit menyebut satu kata yang sama. Nama saya. Dan sejak pagi itu, Kedung Waras tidak lagi terasa aman seperti dulu. Sejak Mbah Wiryo pingsan, tidak ada lagi doa bersama di balai desa. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan. Semua berhenti begitu saja, seperti orang-orang sepakat untuk tidak menyebut malam itu lagi. Tapi sesuatu sudah terlanjur bergerak. Mbah Wiryo tidak sadar berhari-hari. Kata orang, tubuhnya panas dingin, napasnya berat, dan setiap kali matanya terbuka, ia menangis tanpa suara. Ia terus menyebut nama saya, lalu menyebut kata yang sama berulang-ulang. Belum selesai, Pak Lurah mulai jarang terlihat. Rumahnya sering tertutup rapat, bahkan di siang hari. Istrinya beberapa kali terlihat menangis di sumur belakang. Pak RT yang biasanya paling lantang bicara kini lebih sering diam, duduk lama di pos ronda tanpa ikut obrolan. Desa Kedung Waras masih utuh secara fisik, tapi hubungan antar warga mulai retak pelan-pelan. Orang-orang mulai saling menyalahkan, meski tidak terang-terangan.
Ada yang bilang ritualnya tidak lengkap. Ada yang bilang waktunya salah. Ada juga yang mulai berbisik bahwa lelaki tua malam itu adalah pertanda yang seharusnya tidak dilawan. Saya sendiri tidak lagi diminta datang ke balai desa. Tidak ada yang menjemput, tidak ada yang menyapa. Saya seperti kembali diasingkan, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan karena akan dipilih, melainkan karena sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang gagal. Ibu menyuruh saya jarang keluar rumah. Ia takut, bukan lagi pada desa, tapi pada kemungkinan bahwa kegagalan itu belum selesai mencari arah. Gangguan mulai muncul, satu persatu. Sawah Pak Darto yang selama ini subur tiba-tiba kering di bagian tertentu saja, membentuk pola aneh seperti lingkaran. Kambing Bu RT mati mendadak tanpa luka, mulutnya penuh tanah. Di perempatan dekat pohon beringin tua, dua pengendara motor jatuh di hari yang berbeda, di jam yang hampir sama. Tidak ada korban jiwa, tapi cukup untuk membuat orang-orang gelisah. Suatu sore, saya melihat Pak Lurah berdiri lama di depan balai desa. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Matanya cekung. Saat melihat saya, ia tidak lagi menghindar. "Kamu seharusnya tidak ada di situ malam itu," katanya lirih. "Bukan saya yang datang," jawab saya. "Saya yang dibawa." Pak Lurah menghela napas panjang. "Kalau desa ini kena apa-apa," katanya, "semua akan ingat satu nama." Saya tahu maksudnya. Malamnya, ibu bermimpi buruk. Ia berteriak dalam tidur, menyebut nama ayah. Saat saya bangunkan, ia menangis sambil memegangi tangan saya erat-erat, seolah takut saya menghilang begitu dilepas. "Dulu ayahmu juga tidak tahu apa-apa," katanya terbata. "Tapi dia tahu terlalu banyak." Saya terdiam. "Ayah meninggal karena jatuh dari pohon kelapa." "Kecelakaan," kata semua orang. Tapi untuk pertama kalinya, saya bertanya-tanya apakah itu benar-benar kecelakaan. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Pak RT ditemukan linglung di ladang. Ia berdiri menatap tanah, kedua tangannya penuh tanah basah, kukunya patah-patah seperti habis menggali. Saat ditanya, ia hanya berkata satu kalimat. "Harusnya satu. Kenapa jadi banyak?" Orang-orang mulai takut, bukan pada makhluk gaib, tapi pada kesalahan mereka sendiri. Dan di tengah ketakutan itu, muncul satu kesadaran yang tidak pernah diucapkan terang-terangan. Ritual itu gagal bukan karena dihentikan, tapi karena sudah terlalu lama dilakukan. Dan sesuatu yang dulu hanya meminta satu orang, sekarang tidak lagi mau diajak berunding. Desa Kedung Waras tidak pernah benar-benar tidur lagi sejak kejadian Pak RT. Malam hari terasa lebih panjang, dan siang terasa seperti jeda singkat sebelum kecemasan berikutnya datang. Orang-orang mulai menutup diri. Pintu rumah jarang terbuka lama. Percakapan dipotong pendek. Nama-nama tertentu tidak lagi disebut. Termasuk nama saya. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali nama itu terucap, selalu ada sesuatu yang menyusul. Pak Lurah akhirnya jatuh sakit. Bukan sakit yang jelas. Tubuhnya lemas, tapi tidak panas. Nafasnya pendek, tapi paru-parunya bersih. Ia hanya terus mengigau tentang balai desa dan tanah yang menagih. Istrinya datang ke rumah kami suatu malam, menangis, memohon agar saya mau datang melihat suaminya. Saya menolak, bukan karena dendam, tapi karena saya tahu, apapun yang terjadi padanya, bukan lagi urusan saya. Namun penolakan saya tidak menghentikan apapun. Keesokan paginya, balai desa terbakar. Api tidak besar,
hanya melahap sebagian atap dan gudang belakang. Anehnya, api itu mati sendiri sebelum warga sempat memadamkan. Tidak ada bau bensin, tidak ada kabel korslet. Yang tersisa hanya lantai tanah yang menghitam dan lubang kecil di sudut gudang yang dulu saya lihat. Lubang itu kini terbuka lebar. Di dalamnya ditemukan kain putih yang sudah hancur, kendi pecah, dan tanah bercampur sesuatu yang tidak bisa dikenali. Beberapa orang muntah saat melihatnya. Yang lain menangis tanpa suara. Tidak ada yang berani membersihkan. Sejak itu, warga mulai saling menuduh. Ada yang menuding Pak Lurah serakah. Ada yang menyalahkan Mbah Wiryo karena terlalu jauh melangkah. Ada juga yang diam-diam berkata, seharusnya ritual itu dibiarkan selesai. Seharusnya saya mati. Kata itu tidak pernah diucapkan ke wajah saya, tapi saya bisa merasakannya di setiap tatapan yang terlalu lama, di setiap langkah yang berhenti saat saya lewat. Mbah Wiryo akhirnya meninggal, bukan dengan tenang. Ia sadar beberapa jam sebelum pergi. Meminta semua orang keluar dari kamarnya, kecuali satu orang. Ibu saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Ibu pulang dengan wajah kosong, matanya kering seperti sudah menangis terlalu lama. Mbah Wiryo bilang, kata ibu pelan, yang dulu diterima bukan doa, tapi kebiasaan. Keesokan harinya, hujan turun deras, tidak lama, tapi cukup untuk membuat tanah di perbukitan bergerak. Longsor kecil terjadi di sisi desa, merusak 2 rumah kosong. Tidak ada korban, tapi cukup untuk membuktikan satu hal yang paling ditakuti warga. Desa tidak lagi kebal, ketakutan berubah menjadi panik. Beberapa keluarga mulai bersiap pindah. Yang lain mencari orang pintar dari luar desa, tapi tidak ada yang mau datang. Nama Kedungwaras seperti sudah menyebar dengan cara yang tidak terlihat. Malam itu, saya kembali bermimpi berdiri di lapangan desa. Kali ini tidak sendirian. Ada banyak bayangan berdiri di belakang saya. Wajah mereka tetap kabur, tapi saya tahu mereka pernah hidup di sini. Satu suara muncul dari kegelapan. Dulu satu cukup, katanya. Sekarang tidak. Saya terbangun dengan napas terengah. Di luar, suara kentongan dipukul berkali-kali, bukan sekali seperti biasanya. Orang-orang berteriak. Ada yang menangis. Kabar menyebar cepat. Istri Pak Lurah ditemukan gantung diri di dapur. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan, hanya wajahnya yang tenang, seolah sudah lelah terlalu lama. Desa Kedungwaras akhirnya mengerti satu hal yang seharusnya disadari sejak awal. Keselamatan yang dibeli dengan nyawa tidak pernah benar-benar melindungi. Ia hanya menunda kehancuran, sampai jumlahnya cukup. Setelah kematian istri Pak Lurah, tidak ada lagi yang mencoba menyangkal apapun. Desa Kedungwaras berubah menjadi tempat orang-orang menunduk saat berjalan, bukan karena hormat, tapi karena takut bertemu mata satu sama lain. Pemakaman dilakukan cepat, tidak ada sambutan, tidak ada doa panjang. Seolah semua orang ingin segera selesai, seolah setiap detik di dekat liang lahat terasa berbahaya. Pak Lurah tidak datang. 3 hari kemudian, ia ditemukan di balai desa yang setengah terbakar. Duduk sendirian di lantai tanah yang menghitam, tubuhnya kurus seperti tinggal tulang dibungkus kulit. Matanya terbuka, menatap lubang di sudut gudang yang kini dibiarkan menganga. Ia masih hidup saat ditemukan, tapi tidak pernah berbicara lagi. Orang-orang bilang jiwanya tertinggal di sana. Sejak itu, desa mulai kehilangan satu hal yang selama ini mereka banggakan. Rasa aman palsu yang dibangun dari pengorbanan. Hujan datang lebih sering.
Tidak besar, tapi cukup membuat tanah licin dan sawah rusak sebagian. Anak-anak mulai sakit-sakitan. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah di malam hari, berhenti tepat di depan rumah, lalu pergi tanpa suara. Tidak ada penampakan yang jelas. Tidak ada teror besar, hanya rasa ditekan perlahan, seperti hidup di bawah beban yang tidak kelihatan. Suatu malam, ibu memanggil saya duduk di dapur. Lampu redup, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. "Ayahmu bukan jatuh," katanya tiba-tiba. Saya menatapnya, tidak terkejut seperti yang seharusnya. "Dia dipilih," lanjut ibu. "Tapi dia sadar, dia mencoba pergi sebelum waktunya. Mereka bilang kecelakaan lebih mudah diterima." Saya merasakan dada saya sesak, bukan karena sedih, tapi karena potongan terakhir akhirnya pas di tempatnya. "Kenapa ibu diam?" tanya saya. Ibu menunduk, "Karena kalau satu keluarga melawan, desa akan memilih yang lain. Ibu takut kamu jadi lebih cepat diambil." Kalimat itu menghancurkan sesuatu yang tersisa dalam diri saya. Bukan kebencian, tapi kelelahan yang dalam. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Tidak parah, tapi terus melemah. Tubuhnya seperti kehilangan kemauan untuk bertahan. Setiap kali saya mengajaknya ke puskesmas, ia menolak. "Sudah cukup," katanya. Ibu capek. Pada malam ketujuh, ibu meninggal dalam tidur. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada kejanggalan medis. Dokter desa hanya menggeleng pelan. "Seperti orang yang menyerah," katanya. Pemakaman ibu sepi. Tidak banyak yang datang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena orang-orang takut berdiri terlalu dekat dengan keluarga yang terlalu banyak kehilangan. Setelah itu, saya tinggal sendiri di rumah yang terasa terlalu besar. Beberapa minggu berlalu, lelaki tua yang menghentikan ritual tidak pernah kembali. Desa tidak pernah benar-benar pulih. Tidak hancur total, tapi seperti tubuh yang selamat dari penyakit, namun tidak pernah kembali utuh. Dan saya mulai menyadari sesuatu yang paling kejam. Penumbalan itu memang gagal, tapi kegagalannya tidak membatalkan harga. Ia hanya mengubah cara menagih. Suatu malam, saat saya duduk di teras, angin berhenti mendadak. Dari arah pohon beringin tua, saya mendengar suara kentongan dipukul satu kali. Hanya sekali, seperti dulu. Saya berdiri, kaki saya melangkah tanpa rencana, menuju perempatan desa. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menunggu. Tapi saya tahu, jika saya tidak datang, sesuatu yang lain akan dipilih. Saat saya sampai di bawah beringin, tanah terasa dingin. Angin kembali bergerak pelan. Tidak ada siapapun di sana. Hanya perasaan bahwa desa ini masih berdiri. Karena seseorang harus tetap berada di antara hidup dan mati. Dan entah sejak kapan, peran itu jatuh pada saya. Di Kedung Waras, tidak ada lagi ritual resmi. Tidak ada lagi doa bersama. Tapi setiap kali desa selamat dari sesuatu yang seharusnya menghancurkan, orang-orang akan menutup pintu lebih rapat. Dan berharap, saya masih ada di sini, untuk tetap tidak pergi.